sampaikan kepada teman-teman semua bahwa malam ini kita silaturahmi ini tidak lain dan tidak bukan, saya hanya memperkenalkan. Walaupun banyak yang sudah kenal, tapi saya sekali lagi saya perkenalkan. Ini Pak Nimrod Sesa ini yang kalau buat saya itu tidak asing lagi. Ya, yang lain-lain ini saya cuma sampaikan bahwa beliau ini dulu itu saya punya anak buah, dan beliau tidak salahnya kalau kita bikin di sini ini bukan bukan karena merasa bahwa ini calon dengan ini terus di sini, tidak. Memang beliau ini sudah dari dulu memang sudah biasa di sini. Dari dulu saya masih bendahara dulu. Inilah yang membantu saya dan kerjanya luar biasa. Loyalnya ini saya sampaikan bagaimana beliau ini luar biasa kalau mau ya, saya mau memikirkan kata-kata ini agak sulit ini ya. Tapi sepertinya saya berjalan dengan beliau ini luar biasa. Kehadiran beliau ini saya mengajak kepada keluarga besar Tidore agar rencana beliau ke depan ini mungkin kita bisa mendukung beliau. Kira-kira begitu ya. Tapi asal betul-betul kita mendukung beliau untuk maju untuk jadi wali kota Sorong. Kalau beliau ini jadi wali kota Sorong, sama saja dengan saya wali kota Sorong. Jadi orang bisa tidak usah sungkan-sungkan. Mau bilang apa ini? Cuma Pak Nimrod saya kasih tahu, ini saya juga sudah biasa koordinasi dengan pemuda-pemuda ini bahwa kami warga Tidore itu tidak akan minta apa-apa. Tidak akan minta apa-apa sebelum Pak Nimrod jadi. Tapi jangan lupa kita komitmen. Begitu jadi, kalau sudah jadi, kita berupaya nih, kita usahakan, kita jalan. Ya bagaimana teman-teman? Ya, tidak minta apa-apa. Tapi begitu sudah jadi, barangkali teman-teman kita ini mungkin jadi pegawai 1-2 orang, bisa dapat diperhatikan. Mungkin kita tidak pernah minta apa-apa. Cuma itu saja, yang kita butuh itu ada perhatian kepada warga Tidore. Kira-kira begitu ya? Nah, kita tidak minta apa-apa ya, ini kita komitmen saja. Nah, tapi kita tidak tinggal diam, kita harus bagaimana? Kita kerja keras ya. Nah, itu. Jadi ini Pak Nimrod, ini kita lihat teman-teman ini begini, tapi ya barangkali mereka ini satu orang 20 suara, keluarga saya satu lagi pindah lagi 55 orang itu banyak ini. Jadi ya keluarga Tidore ini ya jelas ya berapa kakak ya, banyak ya, banyak ya. Jadi saya pikir saya belum juga tidak terlalu tahu banyak berapa banyak, tapi banyak lah. Kalau kita kan tidak pakai data. Tidak memilih siapa yang jadi harus pendamping Pak Nimrod, tidak. Pak Nimrod yang cari sendiri, mau dapat di Jawa sana kan, dapat di mana, dari Makassar kan, di mana kan, itu silahkan. Itu yang penting kami itu dukung, kami melihat itu hanya Pak Nimrod. Jadi waktu itu kami berdiri di halaman kantor bupati. Nah, saya dengar bahwa historis bapak kita dia sangat dekat dengan om-om kita atau orang tua kita. Pertama ya mungkin saya sebut nama Pak Hatari, Pak Samsudin, mungkin Haji Gani, dan semua orang Tidore yang di sini beliau sangat kenal. Maka ini saya harapkan bahwa beliau ini tidak asing lagi buat orang Tidore. Dan kita juga semua ini orang Tidore itu sangat dekat dengan Papua banyak. Karena memang perjalanan itu kita sangat ya, kita sampai saat ini kan kita taat terhadap adat aturan bahwa Papua itu adalah Tidore, Tidore itu adalah Papua. Itu biasanya kita punya kita punya moto lagi bahwa faktanya adalah kami orang Tidore, khususnya orang Tidore, tidak pernah ada masalah di tanah Papua ini. Karena kami tahu adat bahwa kami tanah Papua ini bagian dari kami juga, makanya kami tidak mau bikin masalah di sini. Kami selalu bersinergi dengan saudara-saudara kita orang Papua. Insya Allah, puji Tuhan, kalau memang benar Bapak diberikan Tuhan untuk memimpin Kota Sorong ini, saya berharap teman-teman semua berdoa untuk beliau supaya beliau ini sehat selalu. Dan saya perlu tinggalkan lagi di khususnya pemuda. Di antara kita pemuda ini ada juga pengkhianatan. Jadi jangan ada pengkhianat di sini lagi.
Orang tidore saya kasih tahu di Sumpah Pemuda ya. Jangan bawa bahasa yang apa yang saya sampaikan ini. Di luar di sana tuh apa yang saya bicara. Jangan bilang saya bicara di sini terus di luar sana kalian bicara A B itu jangan. Kalau munafik jangan di hadapan saya. Ditemen ke saya. Itu saya dengarkan di Pemuda ya. Jangan jadi munafik di saya. Kalau lagi jadi pengkhianat di saya. Saya itu tipikalnya ya fighter. Jadi kalau mau maju ke saya. Jadi begitu. Mohon maaf izin. Ini kumpul-kumpul pemain bola. Lalu beliau turun dari ruang. Ya, secara kasarnya orang yang kasih saya uang itu orang Tidore yang kasih saya uang. Jadi memang sebenarnya untuk Tidore bagi saya itu bukan hal yang sulit, tapi sebenarnya Tidore merupakan bagian dari saya punya hidup. Ya tadi Pak Sam sampaikan ibarat saudara, tapi saya anggap Pak Sam bisa punya orang tua. Ya. Pak Hatari itu kan punya orang tua, banyak pelajaran-pelajaran yang diajarkan kepada kami. Gitu ya. Jadi sebenarnya untuk orang Tidore itu merupakan bagian dari saya, gitu ya. Jadi memang kalau Pak Sam, kalau memang Tuhan tolong ke depan, tidak mungkin saya lupa orang Tidore lah. Karena memang bagian dari saya. Ya, ini sedikit perkenalan awal supaya kita saling kenal. Jadi mungkin saya Nimrod Sesa, saya punya nama Nimrod Sesa. Saya punya istri perempuan dia. Menurut Dewas ini kan 3 di sini, di belakang Takwas ini. Lalu kami punya anak ada 4. Lalu saya pegawai di Kabupaten Sorong 95, 98. Pak Sam minta ambil saya untuk menjadi staf di Bendahara Rutin. Nah, Bendahara Rutin ini mungkin saya orang Papua yang pertama. Jadi Pak Sam ini sebenarnya orang yang memang mewakili orang Tidore yang melihat bagaimana orang Papua untuk maju. Jadi, lalu saya pegawai di Kabupaten Sorong. Setelah tahun 97 Pak Sam serahkan tanggung jawab sebagai bendahara untuk saya sampai dengan 2017. Lalu saya jadi hampir sekitar 10 tahun, hampir 10 tahun saya di Bendahara Rutin. Ya, sama-sama Pak Sam. Banyak ilmu yang diajarkan dari Pak Sam pada saya, Pak Hatari, ya, itu bagian yang sulit didapatkan ya, sulit didapatkan untuk sekarang ini. Sekarang ini memang situasi beda, situasi dulu dan sekarang beda, tapi memang sulit untuk dapatkan itu. Ya, baik. Rumah ini sebenarnya merupakan bagian yang tadi saya datang bilang sama teman-teman, saya bilang ini rumah masa kecil kami. Rumah ini tempat di mana kami ada di sini, kamar-kamar setiap hari itu ada di sini. Ya ini sudah jadi teman-teman ya, puji Tuhan rumah ini memberikan kami berkat banyak, ya berkat dan ya sulit untuk kami lupakan rumah ini. Ya baik. Bapak-bapak sekalian, Pak Sam, izin saya berdiri sedikit dengan beberapa hal. Pertama, saya mengajak kita untuk kita ada di Kota Sorong ini, kita sebagai warga Kota Sorong. Saya harap untuk para sesepuh yang dari Tidore, pemuda-pemuda dari Tidore, kamu kan berpikir Tidore, berpikir kamu ada di Kota Sorong. Ada di sini, hidup di sini, mendapat berkat di sini, menjadi berkat bagi orang lain juga ada di sini. Jadi jangan berpikir Tidore, tapi pikir Kota Sorong. Nah, sebagai warga Kota Sorong, kita sama-sama bergumul dengan beberapa hal mendasar. Beberapa hal mendasar. Yang pertama itu, kita punya biaya pendidikan. Hari ini kita masuk di sekolah-sekolah, kita punya uang pendaftaran itu paling sedikit itu 2 juta. Paling sedikit 2 juta, dan untuk SMA, SMK itu bisa sampai 4 sampai 5 juta. Nah ini yang pegawai saja susah, apalagi ya masyarakat yang cuma mau ojek, jual pinang, jual sayur. Sementara regulasi ini, dana pendidikan hampir seluruh dana transfer dari pusat itu dianggarkan, diberikan untuk ada persentase pendidikan. Kita tidak tahu apakah
pengaturannya seperti apa kita tidak tahu. Nah, kemudian yang kedua juga soal kesehatan. Kita juga jumlah penduduk kita di kota ini cukup banyak. Fasilitas kesehatan yang kita punya ini belum memadai dengan baik. Ya. Oke, mungkin kita dalam kota sini masih bisa kita rasa, tapi masyarakat dari Tanjung Kasuari mereka harus datang berobat di kilometer 12. 12 kalau tidak langsung ke 22. Ini dalam perjalanan sudah lewat di tengah jalan. Nah, ini bagian-bagian yang menjadi pergumulan kita semua. Kemudian pergumulan kita di kota juga yang klasik ini soal banjir. Setiap hujan pasti banjir. Kemudian soal sampah. Ini sampah ini berserakan di mana-mana. Ini kita juga agak sulit tidak tahu ini salahnya di mana. Kemudian kita juga terkait dengan pengembangan ekonomi masyarakat. Nah, pengembangan ekonomi masyarakat saya kasih contoh pasar sentral ini. Ini kita pasar sentral ini padahal sumber penerimaan kita ada di sini. Masyarakat bisa melakukan proses belanja jual beli di pasar ini bagus. Tetapi tidak dikelola ataupun tidak diatur dengan baik, ditata dengan baik, sehingga kelihatan dia agak kumuh. Nah, sehingga sebenarnya bagian-bagian ini yang buat sehingga sebagai warga Kota Sorong kita harus bertanggung jawab untuk kota ini. Kira-kira bagaimana supaya kota ini ke depan lebih bagus? Kota ini dia tidak punya sumber penerimaan, sumber daya alam yang lain. Kota ini punya satu cuma dia kota jasa. Nah, oleh sebab itu saya pada malam hari ini datang bersama-sama bersilaturahmi untuk menyampaikan beberapa pikiran ini. Ada pikiran ke depan yang Tuhan berkenan mendapat dukungan baik itu dari partai, ya tidak ada salahnya kita lagi coba di kota ini, ya kita lagi coba di kota, ya Pak Sam sudah pernah dan ini merupakan bagian yang kita kumpuli secara bersama-sama, ya. Nah, oleh sebab itu ya saya berharap bahwa ini merupakan pertemuan kita awal dan saya lebih berharap untuk sebentar mungkin kita lebih banyak diskusi. Kita lebih banyak diskusi supaya persoalan-persoalan yang tadi saya sampaikan secara garis besar itu merupakan bagian yang menjadi catatan untuk saya supaya ke depan kalau jadi ya kita kerjakan apa yang kita masyarakat butuhkan, bukan kita kerjakan apa yang kita inginkan, tapi kita kerjakan apa yang masyarakat butuhkan. Karena kadang kita kerjakan apa kita udah masyarakat, tapi kita kerjakan yang bukan masyarakat butuhkan, tapi yang kita inginkan, gitu ya. Yang kita inginkan itu yang kita kerjakan. Sementara yang harusnya kita kerjakan itu adalah yang dibutuhkan oleh masyarakat. Gitu. Nah, jadi bapak-bapak sekalian, saya sangat berterima kasih sekali, Pak Sam, terima kasih Bapak sudah boleh memberikan kesempatan kepada saya untuk berdiri. Saya sebenarnya tidak layak berdiri depan Pak Sam. Ya, saya tidak layak untuk berdiri depan beliau karena beliau saya punya orang tua dan tidak bisa saya, tapi memang karena kesempatan diberikan bisa ya tetap berdiri untuk menyampaikan beberapa pikiran. Saya berharap untuk ya orang-orang tua bisa nanti memberikan masukan ya. Ini Pak Kasim saya di belakang rumah. Nah, ini silakan Muslim yang pendatang, silakan nanti kita lihat siapa punya elektabilitas yang bagus. Nah, supaya kita betul-betul berharap bahwa yang wakil itu betul-betul membantu untuk bisa roda pemerintahan bisa berjalan dengan baik. Kota ini kecil tapi terlalu banyak persoalannya. Kota ini kecil tapi soalnya terlalu banyak. Ya, soal terlalu banyak, misalnya kita bicara misalnya tingkat kriminalitas yang tinggi. Nah, sebenarnya tingkat kriminalitas tinggi itu karena apa? Karena memang lapangan pekerjaan tidak ada. Jumlah penduduk banyak, lapangan pekerjaan tidak ada, orang mau bikin apa? Terpaksa orang jambret, mabuk, aibon, dan segala macam. Nah, ini yang menjadi tanggung jawab kita semua sebenarnya. Nah, jadi mungkin saya pikir itu awal dulu dari saya. Pertama, dia itu Muslim pendatang. Itu dulu. Jadi ini dua ini, Muslim dan pendatang. Saya tidak, ini di Kota Sorong kita sudah heterogen.
tidak bisa saya Kristen tidak bisa. Ataupun saya Papua dan Papua tidak bisa, kecuali amanat undang-undang. Kalau amanat undang-undang seperti itu, oke, kita harus taat. Tapi kalau sistem seperti sekarang tidak bisa. Nah, jadi memang untuk saat ini untuk wakil itu pendatang dan muslim. Nah, kalau untuk Nasrani, untuk Kristen, ya saya sementara ini saya sebagai pimpinan sinode di wilayah 7 GKI di tanah Papua, jadi gereja Maranatha, itu semua pendeta-pendeta itu menjadi tanggung jawab saya. Jadi sebenarnya bagi umat Kristen bukan berarti kita harus pakai agama, tidak. Tapi ini orang Kristen kita sudah bisa mereka bisa kenal. Gitu. Nah begitu pun saya harap untuk kalau misalnya nanti wakilnya dia mau dari mana, tetapi dia bisa diterima oleh suku-suku yang lain. Misalnya contoh saya ambil pasal misalnya, contoh ya. Ini pasal ini juga bisa harus diterima oleh orang Jawa, orang Bugis dan orang-orang Muslim yang lain dan pendeta yang lain. Nah, itu maksud saya. Gitu ya. Sehingga sekarang ini kita jalan sama-sama untuk elektabilitas terkait dengan saya, tetapi juga nanti ke depan kita juga elektabilitas dari wakilnya. Karena kita maju kan tidak mau kalah, toh? Ya. Kita harus cari yang punya elektabilitas. Orang suka dia, kenal dia. Karena ketika orang suka dan kenal, pasti orang akan pilih. Gitu ya. Kenal dari bola. Kalau begitu ada bola, tim yang mewakili daerah bisa masuk sampai Liga 1 itu terkenal di seluruh Indonesia maupun Asia. Jadi kalau menurut saya apa yang kalau Bapak sudah jadi atau Bapak sudah duduk di wali kota, apa langkah-langkah apa yang Bapak bisa ambil biar bola di kota Sorong ini bisa terwujud, bisa masuk paling tidak Liga 2 lah. Terus yang kedua, supaya masyarakat yang ada ini bisa nonton bintang-bintang bola di Liga 2 atau Liga 1 itu nonton di kota Sorong sini. Karena sudah lama sekali masyarakat di kota Sorong ini menginginkan barang itu. Mendingan setelah bangun stadion, kita bentuklah satu klub yang nanti bibitnya diambil dari klub-klub yang lokal ini. Klub lokal ini lalu itu dikelola dengan baik oleh satu lembaga yang betul-betul dia perusahaan daerah, lalu dia kelola untuk ketika stadion itu kita sudah bangun, lalu ini kan sekarang klub-klub nasional ini kan bisa beli, ya kan bisa kita beli. Nah sudah kita beli, jadi kita tinggal beli langsung dia masuk dalam kita punya Liga Nasional. Nah contoh Liga 2, kalau dia masuk Liga 2 saja, Liga 2 itu 1 tahun kalau pertandingan itu bisa 18 kali pertandingan home and away. Berarti hampir rata-rata tiap bulan ada pertandingan di sini. Bayang kalau pertandingan di sini orang dari Jawa sampai datang main sini, semua orang akan nonton di sini. Ya saya bilang begini, misalnya ketika stadion jadi, lapangannya bagus, dibuatlah satu turnamen, open turnamen dengan hadiah, misalnya hadiah cukup besar ya, hadiah cukup besar, lalu diundanglah Persipura datang main, PSM Makassar datang main, Persebaya datang main, misalnya 2 ini saja, Persipura, PSM dan Persebaya. Itu kalau PSM datang main di sini, seluruh orang Bugis Makassar akan datang nonton sini. Mereka tinggal di hotel, mereka akan makan di kaki lima, mereka akan pakai ojek, pakai motor segala macam. Persebaya datang main sini, orang Jawa semua akan datang, Jawa Timur semua akan datang nonton di sini. Nah sebenarnya itu ya kita harus super. Karena kita di kota tadi saya bilang, kita di kota ini cuma kita bisa jual itu jasa. Kita tidak punya sumber apa-apa, hutan kita tidak punya. Hutan kita tidak punya. Laut pun kita tidak punya, kota Sorong. Tidak ada. Kota Sorong dia pulau Sepanggal itu dari Suprau menyeberang Pulau Buaya ke ini Pulau Sorong. Itu dia punya laut cuma Sepanggal itu saja. Tetapi konsumsi ikan untuk seluruh Papua Barat Daya ada di kota Sorong.